Grup 5 Salin. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hukum adat. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Astria Cindiawati dengan NIM 2207495. Perkenalkan, nama saya Haidar Aroya dengan NIM 2205770. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rahmalia Salsabila dengan NIM 2206208. Perkenalkan, nama saya Khadijah Syafula dengan NIM 2200389. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan dengan NIM 2206964. Perkenalkan, nama saya Kaila Nur Anisya dengan NIM 2200588. Perkenalkan, nama saya Endah Ainur Rohmah dengan NIM 2210084. Perkenalkan, nama saya Nasya Aulia Fadila dengan NIM 2204080. Nah itu dia perkenalan dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih apa sih hukum adat ini. Jadi hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis yang berasal dari adanya kebiasaan dari masyarakat, terus ditaati oleh masyarakat dan jika dilanggar terdapat sanksi hukum. Nah dari teman-teman nih, ada nggak sih pernah menemukan nggak sih kasus yang diselesaikan dengan hukum adat? Coba. Aku ada. Jadi ternyata kan daerah aku tuh daerah pantai. Nah ternyata ada larangan untuk nelayan, yaitu dilarang melaut pada saat malam Jumat. Kenapa? Tempat kamu di mana? Nah aku tuh di Kabupaten Pangandaran tepatnya. Untuk larangan itu tepatnya di Pantai Batu Karas. Itu tuh kalau misalkan ngelanggar nih ya, kalau misalkan kan udah ada hukum itu nih. Jadi kalau misalkan dilanggar itu bagaimana? Apakah ada sanksi kah atau bagaimana? Nah kalau misalnya nelayan itu melanggar, maka akan diberi sanksi dengan dilarang nelayan untuk melaut selama 7 hari. Nah selain dilarang melaut, ternyata si perahu dan alat-alat nelayannya juga diamankan oleh rukun nelayan. Oh iya, mau nanya, kalau dari rukun nelayan itu maksudnya orang-orang kayak gimana ya? Kalau rukun nelayan itu kayak pengurus-pengurus. Jadi semua nelayan yang ada di Pantai Batu Karas tuh tergabung dalam kayak organisasi. Jadi rukun nelayannya itu pengurusnya yang membuat aturan-aturannya. Nah, untuk aturan ini sendiri ternyata sudah berjalan selama 10 tahun, teman-teman. Mau nanya. Itu kalau untuk peraturannya diperuntukkan untuk nelayan di Batu Karas saja atau gimana? Nah untuk peraturan ini baru di Pantai Batu Karas saja. Untuk pantai-pantai lainnya saya kurang tahu ya, karena di Batu Karas ini sudah berjalan begitu. Enak, mau nanya dong. Kalau misalkan yang nelayan tadi diberhentiin selama 7 hari, itu mau operasinya lagi gimana? Nah untuk operasinya itu ya berjalan seperti biasa gitu. Kalau udah melewati 7 hari ya udah melaut seperti biasa lagi gitu. Kalau misalnya hukumnya kayak diputus gitu gimana? Bisa gak? Diputus mungkin itu harus melalui kesepakatan lagi ya, harus bikin kesepakatan baru, kebijakan baru. Soalnya ini kesepakatannya kan udah disetujuin dengan nelayan-nelayan yang ada di sekitar Pantai Batu Karas gitu. Itu tadi kenapa bisa dilarang gitu? Kalau larangannya itu ternyata itu tuh buat menghargai umat muslim. Soalnya kita tahu kan kalau malam Jumat umat muslim tuh pasti yasinan, sholawatan, ya kan. Nah itu tuh untuk menghargai, meskipun nelayannya misalnya bukan umat muslim, tapi tetap si nelayannya nggak ikut melaut untuk malam Jumat gitu. Jadi berarti si nelayan yang kena sanksi itu gak punya mata pencaharian dong? Nah maka dari itu sanksinya itu kan 7 hari ya. Terus kalau menurut kita mah 7 hari itu kayak bentar banget, tapi untuk nelayan itu lama banget. Soalnya nelayan itu mata pencaharian yang benar-benar utama gitu, nggak ada pekerjaan lain gitu. Jadi makanya pasti nelayan tuh pasti menaati lah aturan itu gitu. Terus dia selama dihukum 7 hari itu di rumah terus? Ya mungkin di rumah, mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga, asik. Family time gitu ya, Family time, iya. Nah untuk di daerah aku sih cuma segitu ya tentang hukum adatnya. Kalau di daerah kalian ada nggak sih yang kayak gitunya? Aku ada. Emang Kalisa dari mana? Aku dari Sumatera Barat. Oh Sumatera Barat. Kita dengerin ya cerita di Sumatera Barat gimana?
Nah, aku kan di Sumatera Barat, itu kan suku Minang ya. Kalian cuma tahu suku Minang doang kan? Iya. Nah, ada di dalam suku Minang beberapa suku lagi, yaitu suku Minang Koto, Minang Sikumbang, Minang Pisang. Nah, kalau kita dalam perkawinan, kalau kita nikah tuh nggak boleh sesama suku, bukan sesama suku Minang ya, tapi sesama suku Koto gitu. Koto dengan Koto itu nggak boleh. Emang kenapa? Nah, jadi ada cerita gitu kan dari nenek moyang, kalau nikah sama suku itu katanya masih bersaudara gitu, ada ikatan persaudaraan. Tapi kan maksudnya kalau udah sesuku nih, walaupun misalnya sama sukunya, tapi kalau misalkan nggak kenal kan emang itu masih saudara juga. Kalau nggak kenal ya bisa kita tanya langsung ke orang itu, kamu suku apa gitu. Kalau sama, oh kamu harus Enggak, mundur. maksudnya sukunya tuh sama nih, tapi kita tuh nggak kenal sama orang itu juga disebutnya saudara gitu, masih saudara. Iya masih Ya, saudara. kayak kita selama manusia ini kita semua anak Nabi Adam. Iya benar. Masih saudara gitu. Tapi kalau misalnya Koto sama Kumbang, si Kumbang mah bisa. Bisa, itu dianjurkan. Tapi kalau suku Minang sama suku Sunda nih misalnya itu bisa nggak? Boleh kan? Ada Kalau larangan atau enggaknya? Kalau gitu ya boleh sebenarnya, tapi ada beberapa kayak mama tahu nggak sih mama? Bukan mama itu kayak misalnya Lalu ya leluhur gitu, leluhur kayak agak lain gitu. Kalau ngelihat suku Minang nikah sama suku Jawa gitu. Oh, kalau aku mau nanya, kalau misalkan kan suku gitu tuh ada marganya ya. Ya, Nah, kalau misalkan marga dari Batak kan kayak Simanjuntak. kayak marga ayah, turunnya dari marga ayah gitu kan. Nah, kalau Minang tuh turunnya dari marga siapa gitu? Kalau biasanya ya tergantung aku sendiri pula, karena nama bapakku Saifullah, makanya nama aku Khadijah Saifullah, berarti dari bapak gitu. Kirain yang namanya Saifullah tetangga. Nah, itu sekian dari aku ya, nggak ada tanya lagi. Nah, selanjutnya aku kasih ke Astria. Nah, menurut kalian nih kayak hukum adat itu ini enggak sih apa namanya efektif gak sih buat diterapin di Indonesia? Menurut kalian kayak gimana? Apakah tidak efektif kah? Karena kan kalau hukum adat ini tidak tertulis ya, dan terus tiap daerah itu beda-beda. Padahal kita tahu kalau budaya suatu daerah itu pasti berbeda-beda. Terus berarti kalau misalkan ada yang ngelanggar tapi itu maksudnya kurang tahu gitu loh. Apalagi kan anak zaman sekarang ya nggak sih, kayak susah banget buat mengenali kebudayaan sendiri gitu. Apalagi banyak budaya-budaya asing dari luar. Nah, menurut kalian masih efektif nggak sih si hukum adat ini? Kalau menurut aku ya, di zaman modern ini kita kan sebagai generasi Z ya, yang pasti udah kayak lupa gitu sama budaya kita sendiri. Menurut aku kayaknya kurang efektif kalau diterapin sama zaman kita gitu. Kalau misalnya zaman-zaman dulu kan masih efektif dengan leluhur-leluhur kita. Terus kalau sekarang kan udah mulai globalisasi ya kan, kita budayanya ke barat-baratan juga kan. Terus kayaknya kurang sesuai deh. Ada yang mau nanggepin nggak? Kalau menurut aku sih hukum adat itu kan bersifat fleksibel gitu ya. Mempengaruhi perkembangan zaman itu mempengaruhi keberadaan hukum adat. Nah, menurut aku kurang efektif juga kalau diterapkan. Nah, misal hukum adat yang ada di Pangandaran tidak cocok kan, belum tentu cocok kalau diterapkan di Sumatera gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi ya kalau menurut aku nih, kalau kayak gitu kan hukum adat berarti sesuai dengan adat istiadatnya di daerah masing-masing. Nah, itu kalau menurut aku masih efektif sih, soalnya kayak itu kan yang tadi kata Ridwan fleksibel ya. Nah, jadi bisa jadi mengikuti perkembangan zamannya. Terus kan enggak tertulis juga gitu, jadi si sanksinya teh enggak kamu harus gini terus kayak gini terus kayak kalau ngelakuin hal ini sanksi tiap tahunnya tuh terus kayak gitu, enggak kan, karena itu fleksibel dan tergantung dari hukum maksudnya hukum adat yang dilanggarnya. Terus kalau misalkan untuk penerapannya sendiri itu seharusnya nih kita itu dari kecil tuh harusnya udah dikasih tahu gitu loh sama orang tua kalau kita itu dari adat ini tuh
biasanya kayak gini, gak boleh dilanggar. Kalau dilanggar kalian bakal kayak gini. Nah, ada yang mau menanggapi gak? Kayak gimana misalnya ada yang keberatan dengan pendapat dari Intinya gitu sih kesimpulannya ya, fleksibel gitu. Mau nanggapi nggak? Menanggapi dong. Oh ya, kalau menurut aku juga sama sih ya. Soalnya kan hukum adat tuh pasti setiap daerah tuh beda-beda ya. Jadi kalau misalkan kita ngebawa adat kita ke daerah lain, mungkin orang juga belum tentu mau nerima adat yang udah kita bawa gitu. Jadi kalau misalkan ya sih sama fleksibel gitu ya, kalau menyesuaikan tempat aja. Kalau misalkan di tempat itu bisa nerima adat yang kita miliki gitu, ya udah kita terapin hukum adat itu. Tapi kalau misalkan di suatu daerah itu nggak nerima, ya gimana ya? Ya fleksibel aja gitu. Izin nambahin, kalau menurut aku kan hukum adat itu tidak tertulis kan ya? Iya. Jadi kalau tidak tertulis itu tidak ada kepastian hukum gitu. Beda dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, kan itu mah tertulis. Jadi jelas kepastian hukumnya gitu. Kalau hukum adat ini bersifat turun temurun dan tidak tertulis, hanya disampaikan dari generasi ke generasi aja gitu. Jadi itu sih alasan menurut aku kenapa hukum adat itu kurang efektif gitu diterapkan di Indonesia khususnya. Tapi aku tuh pernah baca kalau misalkan hukum adat ini sumber hukum dari si hukum yang tertulis, kayak hukum perdana, hukum pidata, kayak gitu-gitu. Jadi kayak bisa disebut kalau misalkan hukum-hukum itu mengikuti adanya hukum adat, karena kan hukum adat itu sesuai masyarakat ya. Kalau misalkan lahirnya hukum pidana, hukum perdata dan yang lainnya itu tanpa memandang hukum adat, kayak itu tuh bisa jadi tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakatnya ini gitu. Ada lagi yang mau nambahin? Iya, jadi kesimpulannya itu hukum adat di setiap daerah kan beda-beda. Sifatnya juga fleksibel gitu. Jadi sesuaiin aja. Iya, jadi disesuaiin gimana. Iya, mengikuti perkembangan zamannya juga gitu. Mungkin Nazwa mau nambahin. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya itu dari nenek moyang kita di daerah kita, ya kita harus jalanin aja ya, daripada ada desas-desus gitu kan dari tetangga. Nah, makanya kalau hukum adat kita berada di tempat orang lain, kalau kita melihat adatnya kayak gitu, kita jangan kaget. Nah, kita maklumi, yang pertama kita tanya dulu. Nah, kalau kita tidak tanya, terus kita kaget, ini ngapain, Nah, jangan kayak gitu. Nah, menurut aku kayak gitu sih. Jadi hukum adat itu kan berkembang ya di masyarakat, turun-menurun juga. Terus pasti yang namanya hukum adat itu punya pamong desanya. Jadi kan setiap warga desa pasti punya pamong desanya. Jadi udah ditentuin juga sama dimusyawarahin gitu. Ada sanksi-sanksinya yang di dalamnya. Jadi beda-beda, pasti beda-beda sih di setiap daerahnya gitu. Kalau menurut saya, misalkan kita lagi datang ke suatu daerah, kan pasti di suatu daerah itu ada hukum adatnya juga. Itu kita harus sebagai pendatang, itu sebagai pendatang wajib mengikuti atau menaati aturan adat atau hukum adat yang sedang kita datangin itu desanya gitu atau tempatnya. Jangan sampai kita melanggar, takutnya kita nanti jadi terkena sialnya gitu. Nah, jadi itu pembahasan kita kali ini mengenai hukum adat. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.